Kasus pelecehan seksual yang menjadikan Iwayan Agus Suartama alias Agus Buntung sebagai tersangka terus menyita perhatian publik. Pasalnya, pelecehan seksual yang terjadi pada 17 korban ini dilakukan oleh seorang pemuda penyandang disabilitas fisik. Terdengar mustahil, namun manipulasi emosional diduga kuat menjadi jurus pamungkas yang dilancarkan Agus Buntung dalam aksinya. Agus berhasil memperdaya para korbannya dengan manipulasi emosional. Dari sudut pandang psikologi, founder Bermakna Psychological Center, Ananda Zafira MC Psikolog, menyebut pelaku kekerasan seksual seringkali memainkan kondisi psikologi agar korban merasa nyaman dan percaya. Sehingga pada titik itu korban merasa tidak terancam. Seringkali memang apa yang dilakukan oleh pelaku kekerasan seksual itu dia melakukan permainan psikologis ya. Kita bisa bilangnya dalam istilah psikologinya adalah manipulasi. Ya, jadi manipulasi kondisi psikologis korban sehingga akhirnya si korban ini merasa nyaman dan merasa percaya pada pelaku. Nah, dengan adanya relasi kepercayaan semu sebetulnya ya kita bisa katakan. Nah, itulah yang membuat akhirnya korban merasa bahwa orang yang dekat dengannya atau si pelaku ini tidak akan melakukan tindakan yang bisa membuat dia merasa terancam ataupun merasa tidak nyaman karena sudah terbangun kepercayaan sebelumnya. Sebetulnya kita bisa bilang bahwa terkadang ya manipulasi itu bisa lebih kuat daripada kepercayaan kita terhadap diri kita sendiri. Sehingga terkadang korban itu merasa seperti dia sudah kehilangan apa yang dia batasan-batasan yang dia yakini, atau bahkan dia sudah merasa bahwa apa yang sebelumnya dia mungkin tidak melihat bahwa ini adalah perilaku yang benar, tapi dia menganggap bahwa itu adalah sebuah hal yang wajar karena berada di dalam pengaruh manipulasi dari korban, dari pelaku. Menurut Ananda Zafira, manipulasi bisa menjadi lebih kuat daripada kepercayaan seseorang terhadap dirinya sendiri, hingga korban bisa membenarkan apa yang sebelumnya dianggap salah. Lebih parah tambahnya, korban seringkali tidak menyadari bahwa dirinya sedang berada di bawah pengaruh manipulasi emosional. Hal tersebut dikarenakan pelaku melakukan aksinya secara perlahan dengan menciptakan rasa nyaman kepada si korban. Seringkali korban pun juga tidak menyadari bahwa sedang berada dalam pengaruh manipulasi dari pelaku. Karena biasa pelaku ini punya sifat-sifat tertentu yang ditunjukkan yang membuat korban ini merasa bahwa dia adalah orang atau sosok yang bisa dipercaya oleh korban. Nah, itu yang seringkali menjadi jebakan. Ya, artinya memang pelaku memberikan serangan-serangan secara psikologis ya. Contohnya misalnya yang paling umum terjadi dalam kasus kekerasan seksual adalah gaslighting. Sehingga ketika gaslighting itu adalah sebuah perilaku di mana ketika seorang korban mengutarakan misalnya ketidaknyamanannya atau perasaannya, korban merasa atau dibuat seolah-olah bahwa dialah yang salah atau perasaannya itu tidak valid. Jadi invalidasi atau bahkan membuat korban seolah-olah merasa bahwa dialah yang sebenarnya yang salah karena dia merasa seperti itu. Nah, ini perilaku-perilaku gaslighting ini sebenarnya kita bisa bilang sebagai microaggression ya. Jadi artinya bentuk-bentuk kekerasan yang seringkali itu tidak disadari oleh korban, tapi itu dilakukan oleh pelaku. Gitu sampai akhirnya timbul dan berkembang menjadi perilaku yang lebih parah lagi gitu, yang lebih obvious. Betul. Dan seringkali memang kenapa tindakan-tindakan kekerasan seksual itu bukan sesuatu yang langsung dilakukan secara obvious ya. Karena itu betul. Jadi memang ada proses pendekatan. Artinya sepertinya pelaku ini sekarang semakin kesini itu sudah lebih strategis dalam tanda kutip ya. Mereka punya strategi sendiri, cenderung punya pendekatan atau cara-cara untuk bisa mendekati si korban dan tidak menimbulkan kecurigaan di awal. Ananda Zafira menyebut pelaku memberikan serangan-serangan psikologis seperti gaslighting atau membuat korban meragukan dirinya sendiri dan merasa bersalah. Hal ini disebut Ananda menjadi serangan yang tidak disadari oleh korban dan akan berkembang menjadi tindakan-tindakan yang lebih parah lagi seiring berjalannya waktu. Strategi seperti inilah yang banyak digunakan Agus Buntung sehingga korban bahkan tidak menyadari bahwa ia adalah korban yang sedang berada di bawah pengaruh manipulasi emosional. Lulusan Fakultas Psikologi Universitas Indonesia ini pun menekankan pentingnya memiliki batasan-batasan yang menjadi prinsip dalam diri seseorang
untuk menghindari kasus kekerasan seksual menggunakan manipulasi emosional ini. Oleh karena itu, untuk mencegah kekerasan seksual atau pelecehan seksual yang perlu dilakukan adalah satu, jangan pernah menjadi pelaku. Lalu yang kedua adalah kita harus tahu batasan diri kita. Lalu kita perlu memahami ya, artinya dengan kita tahu batasan-batasan dari kita fokus untuk bisa membangun konsep diri yang sehat. Ya, sehingga ketika ada tindakan atau perilaku orang lain yang mencoba untuk memanipulasi pikiran kita bisa aware dan tersadarkan bahwa kita sedang berada di bawah pengaruh manipulasi dari pelaku. Ananda pun berpesan dengan menanamkan prinsip tersebut, seseorang dapat mudah menyadari saat dirinya sedang berada di bawah manipulasi emosional. Iva Syarahman, Rahmatia, Unhas TV.